Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Hasan dengan NIM 124210015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk yang pertama, penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Penyebabnya, yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu lemahnya kepemimpinan. Setelah era keemasan yang di bawah pimpinan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, banyak sekali pemimpin yang tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat. Sedangkan konflik internal yaitu perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kaum Abbasiyah serta pemberontakan kelompok-kelompok seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan yang lainnya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu invasi Mongol yang terjadi pada tahun 1258. Hulagu Khan menaklukkan Baghdad dan menghancurkan dinasti Abbasiyah. Dan juga serangan oleh kelompok asing seperti tentara Salib, bangsa Turki Seljuk, yang kemudian mendominasi kekuasaan militer Abbasiyah dan serangan dari Timur Tengah lainnya. Untuk yang kedua, ada Perang Salib. Perang Salib yaitu serangkaian konflik militer antara kekuatan Kristen Eropa dan umat Muslim yang terjadi pada abad ke-11 sampai ke abad ke-13. Perang ini bertujuan untuk merebut Yerusalem dan wilayah suci di Timur Tengah. Latar belakangnya dikarenakan keinginan Kristen Eropa untuk merebut Yerusalem dari kendali Muslim. Untuk yang kedua, perebutan jalur perdagangan dan pengaruh politik di kawasan Mediterania. Dan yang ketiga, motivasi agama dan ekonomi. Dan untuk periode penting yang terjadi pada Perang Salib, yang pertama ada Perang Salib yang pertama yang terjadi pada tahun 1096 sampai 1099. Mereka berhasil merebut Yerusalem. Sedangkan Perang Salib yang kedua terjadi pada tahun 1147 sampai 1149. Mereka gagal merebut kembali Edessa yang jatuh ke tangan Muslim. Dan Perang Salib yang ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai 1192. Dan yang terjadi pada saat itu dipimpin oleh Richard de Leonhard melawan Salahuddin al-Ayyubi. Dan untuk Perang Salib selanjutnya terjadi sampai abad ke-13, tetapi pengaruhnya semakin berkurang. Untuk soal yang ketiga, perang antar dinasti kecil dalam Abbasiyah. Yang pertama ada perang antar dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Abbasiyah berhasil menggulingkan Umayyah pada tahun 750 Masehi melalui pertempuran di Sungai Zab. Dan untuk konflik yang kedua ada antara perang Fatimiyah dan perang Abbasiyah. Persaingan di antara dinasti Syiah atau Fatimiyah dan Sunni yaitu Abbasiyah. Terus ada juga perang antar Sultan Seljuk, yaitu konflik antara Seljuk Timur dan Seljuk Rum. Ada juga perang di Andalusia. Kalau perang di Andalusia itu konflik antara dinasti kecil Taifah setelah jatuhnya kekuasaan Umayyah di Cordoba. Dan untuk soal yang nomor 4, masa 3 kesultanan besar yaitu ada Utsmani, ada Safawi, dan ada Mughal. Untuk yang pertama, Kesultanan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani terjadi pada tahun 1299 sampai 1924. Bermula di Anatolia, berkembang menjadi kekaisaran besar yang menguasai timur, tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara. Puncak kejayaan di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kejatuhannya karena tekanan Eropa, stagnasi internal, dan
kolonialisme. Untuk yang kedua ada Kesultanan Safawi, terjadi pada tahun 1501 sampai 1736, berbasis di Persia, Iran modern, mendirikan Islam Syiah sebagai agama yang resmi. Kejayaannya di bawah Abbas I, kehancurannya dikarenakan invasi Afghanistan dan lemahnya pemerintahan. Untuk yang ketiga ada Kesultanan Mughal, terjadi pada tahun 1526 sampai 1857, berdiri di India setelah kemenangan Babur di Panipat. Puncak kejayaannya di bawah Akbar yang membawa toleransi beragama. Dan untuk kehancurannya diakibatkan kolonialisme Inggris dan konflik internal. Untuk yang kelima, awal peradaban Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara dimulai sejak abad ke-7 melalui perdagangan antara Arab, Persia, dan Gujarat. Proses islamisasinya berlangsung secara damai melalui perdagangan, pernikahan, dan juga dakwah. Pusat Islam awal itu terletak pada Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai yang berada di Sumatera. Adapun untuk metode penyebarannya, ada yang melalui budaya atau seni seperti menggunakan wayang. Contohnya ada dakwah wayang, yaitu dakwah yang menggunakan wayang, ada juga yang menggunakan damelan. Dan untuk yang kedua, penyebarannya melalui pendidikan, seperti didirikannya pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah Islam yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.